Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini dengan judul materi Revolusi Nasional di Yunani. Semoga saudara-saudara yang menonton video pembelajaran ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ke materi kita. Revolusi Yunani, yaitu perang kemerdekaan yang dilangsungkan Yunani untuk memperoleh kemerdekaan dari Kesultanan Utsmaniyah yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1829 Masehi. Selanjutnya, bagaimana proses terjadinya revolusi nasional di Yunani? Penjajahan Utsmaniyah di Yunani, disebut juga dengan Turkokrasi, adalah periode dalam sejarah Yunani ketika sebagian besar wilayah yang kini termasuk dalam perbatasan negara Yunani modern setidaknya pernah menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah sejak pertengahan abad ke-15 hingga deklarasi kemerdekaan Yunani pada tahun 1821 Masehi. Proses terjadinya revolusi nasional di Yunani, tahap yang pertama yaitu penaklukan Yunani. Dengan tiadanya ancaman lanjutan dari bangsa Seth dan perang saudara Bizantium yang terjadi, kemudian Utsmaniyah merebut Konstantinopel pada 1453 dan maju ke bagian selatan Yunani, merebut Athena pada tahun 1458. Bangsa Yunani bertahan di Peloponnesos hingga 1460, sedangkan orang Venesia dan Genoa bertahan di beberapa pulau. Namun pada 1500-an, sebagian besar daratan dan pulau di Yunani telah jatuh ke tangan Utsmaniyah. Kemudian tahap yang kedua yaitu perkembangan nasionalisme Yunani. Sejak akhir 1600-an, orang Yunani mulai mengisi kekosongan di beberapa jabatan tinggi dan penting tentunya dalam pemerintahan Utsmaniyah. Panariotes, kelas orang Yunani kaya yang hidup di distrik Panak di Konstantinopel, menjadi sangat berpengaruh terhadap lahirnya nasionalisme. Perjalanan-perjalanan mereka ke Eropa Barat sebagai pedagang atau diplomat membuat mereka mengetahui gagasan maju seperti liberalisme dan nasionalisme. Dan dari kalangan Panariotes inilah gerakan nasionalis Yunani lahir. Tahap yang ketiga yaitu pemberontakan. Bangsa Yunani di beberapa tempat di semenanjung Yunani berkali-kali memberontak terhadap kekuasaan Utsmaniyah, terutama dengan memanfaatkan peluang ketika Utsmaniyah sedang berperang melawan negara lain. Pada tahun 1571, keberhasilan pertempuran oleh Liga Suci memicu gelombang perlawanan yang terjadi di berbagai tempat di semenanjung Yunani seperti Pokis dan Peloponnesos. Semua pemberontakan berhasil dihentikan oleh Utsmaniyah setahun kemudian. Tahap yang terakhir yaitu perang kemerdekaan. Organisasi nasionalis Yunani rahasia yang disebut masyarakat ramah atau kumpulan kawan dibentuk di Odessa pada 1814. Kemudian pada 25 Maret 1821, Uskup Ortodoks Germanos dari Patras mengumumkan perlawanan nasional. Perlawanan simultan direncanakan di seluruh Yunani, termasuk di Makedonia, Kreta, dan Siprus. Dengan keuntungan awal berupa efek kejutan, dibantu dengan inefisiensi Utsmaniyah serta perseteruan Utsmaniyah melawan Alipasa dari Tepelan. Pasukan Yunani berhasil menguasai Peloponnesos dan beberapa tempat lainnya. Beberapa tindakan pertama Yunani dilakukan terhadap para pemukim Utsmaniyah yang tak bersenjata. Kemudian Utsmaniyah pulih dan memberikan pembalasan dengan amat keras, melakukan pembantaian terhadap penduduk Yunani di Kios dan kota-kota lainnya. Hal ini justru membuat Utsmaniyah semakin terpojok karena memicu lebih banyak simpati dari Britania dan Prancis terhadap perjuangan Yunani. Perang tak menentu antara Yunani dan Utsmaniyah berlanjut hingga 1825 ketika Sultan mengirimkan pasukan dan armada yang kuat dari Mesir untuk menghancur leburkan kepulauan Aegia dan Peloponnesos.
Pada Oktober 1828, pasukan Prancis berlabuh di Peloponnesos untuk menghentikan kekejaman Utsmaniyah. Di bawah perlindungan mereka, bangsa Yunani mampu berkumpul kembali dan membentuk pemerintahan baru. Mereka kemudian bergerak maju untuk merebut sebanyak mungkin wilayah termasuk Athena dan Thebes sebelum negara-negara besar menetapkan gencatan senjata. Materi selanjutnya, apa dampak revolusi nasional di Yunani? Dampak dari revolusi nasional di Yunani yaitu genosida Yunani. Genosida Yunani adalah pemusnahan sistematis Yunani Kristen dari tanah cairan historis mereka di Asia Kecil, Anatolia Tengah, dan Pontus ketika Perang Dunia I dan sebelumnya yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1923. Materi selanjutnya, bagaimana pula keadaan ekonomi Yunani pasca revolusi nasional di Yunani? Yang pertama, kehidupan masyarakat Yunani beralih ke pedesaan dan termiliterisasi. Kemudian yang kedua, kewajiban pajak yang sangat berat. Yang ketiga, banyak orang Yunani yang hanya mampu bertani. Dan yang keempat, pajak tanah dan pajak yang berat untuk perdagangan. Dan yang kelima yaitu masyarakat non-muslim wajib membayar jizyah ataupun setara dengan membayar zakat bagi umat Islam. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.